Yo, welcome back ya guys ya. Terkhusus kawan-kawan mesum dari Sabang sampai Merauke. Sebelum mulai ceritanya, silakan pakai headset, atur volume, dan kendorkan celana Anda, serta posisikan tubuh Anda senyaman mungkin. Oh ya, lupa mengingatkan, di-subscribe dulu dan di-like juga ya kawan supaya saya jadi semangat upload cerita selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi bis-bus, kita mulai ceritanya. Cerita dimulai dari dua orang yang bersahabat, yaitu Rina dan Robby. Mereka telah bersahabat sejak zaman kuliah dulu. Sayangnya Rina telah menikah dan dijodohkan oleh ortunya dengan anak dari teman ayahnya di kantor, yaitu Rudy. Padahal Rina tak begitu menyukai meski Rudy sudah mapan dan baik, cuman karena memang tak ada rasa cinta sehingga Rina tak pernah menikmati pernikahannya itu. Makanya pernikahan mereka terasa hambar, sampai-sampai saat Rina melayani hasrat suaminya itu, di kamar pun ia lakukan dengan tanpa rasa kepuasan dirinya. Rina cuman menjalankan tugas sebagai istri saja. Rina pun mencoba mencari pelampiasan kegundahannya itu dengan curhat kepada sang sahabat, yaitu Robby. Mereka berdua sering bertemu di kafe favorit dekat kampus dulu saat mereka masih sama-sama di bangku kuliah. Pertemuan Rina dan Robby di kedai kopi favorit mereka berlangsung seperti biasa. Mereka duduk di sudut yang tenang, berbagai cerita dan tawa. Namun, belakangan ini Rina semakin sering mengungkapkan perasaannya kepada Robby, termasuk masalah privasi dalam hubungan suami istri dengan Rudy. Sambil menghela nafas, Rina berucap, "Robby, aku benar-benar merasa seperti dalam penjara. Pernikahan ini semakin membuatku terjebak." Robby dengan wajah prihatin. "Rina, apa yang terjadi? Kamu tahu aku selalu di sini untuk mendengarkanmu." Sambil menatap secangkir kopi di hadapannya, Rina berkata, "Aku tahu, Robby, dan itu yang membuatku merasa lebih baik bisa berbicara denganmu." Robby tersenyum. "Sahabat sejati selalu mendengarkan, Rina." Rina melanjutkan, "Rudy, dia adalah pria yang baik, tapi aku tidak mencintainya, Robby. Orang tuaku menginginkan pernikahan ini dan aku hanya menurutinya." Robby mengangguk, "Aku mengerti bahwa kamu melakukannya untuk orang tuamu, tapi pernikahan tanpa cinta itu seperti penjara. Kamu harus bicara dengan Rudy, Rina. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam perasaan yang tidak bahagia." Rina berbisik, "Robby, ini bukan satu-satunya masalah. Aku merasa seperti aku tidak pernah mendapatkan kepuasan saat kami berdua di kamar. Aku mencoba berbicara dengan Rudy, tapi aku takut melukainya." "Rina, aku mengerti itu adalah masalah yang serius. Kamu perlu mencoba berbicara terbuka dengan Rudy. Ini tentang kebahagiaanmu juga," ucap Robby dengan mimik prihatin. Setelah itu, percakapan mereka berlanjut malam harinya lewat aplikasi WhatsApp. Rina mengirim pesan, "Robby, bisakah kita bertemu lagi besok? Aku butuh seseorang untuk diajak berbicara." Robby membalas pesan, "Tentu Rina, aku akan di sana. Apa yang terjadi?" "Aku hanya ingin berbicara denganmu tentang semuanya," balas Rina lagi. Pertemuan berikutnya, Rina merasa semakin nyaman berbicara dengan Robby tentang masalah yang ada dalam pernikahannya. Mereka bahkan membahas masalah yang sangat pribadi. Waktu berlalu dan Rina terus merasa nyaman berbicara dengan Robby tentang semua masalah dalam pernikahannya. Pertemuan mereka di kedai kopi menjadi tempat di mana Rina bisa membuka hatinya tanpa rasa takut atau malu. Robby selalu mendengarkan dengan sabar dan memberikan nasihat yang baik. Robby menyeduh secangkir kopi. "Bagaimana perkembanganmu dengan Rudy, Rina?" Rina tersenyum getir. "Kami mencoba untuk lebih terbuka satu sama lain, Robby. Tapi aku masih merasa ada tembok di antara kami. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Robby membungkuk dekat. "Rina Jagan pernah merasa sendirian dalam hal ini. Kamu akan menemukan jalan keluar bersama-sama, seperti yang selalu kita lakukan." Rina meraih tangan Robby. "Terima kasih, Robby. Kamu adalah sahabat terbaik
yang bisa kumiliki. Robby tersenyum, dan kamu juga sahabat terbaikku, Rina. Rina dan Robby terus mendukung satu sama lain dalam perjalanan hidup masing-masing. Rina tahu bahwa meskipun pernikahannya mungkin rumit, dia memiliki sahabat sejati yang selalu siap mendengarkan dan memberikan dukungan. Dan sementara Rina mencari cara untuk mengatasi masalahnya, dia tahu bahwa Robby akan selalu ada di sisinya, memandanginya dengan mata penuh kasih dan kepercayaan, siap mendukungnya dalam setiap langkah yang dia ambil. Pada suatu malam, Rina menelpon lewat WhatsApp ke Robby ketika sang suami sedang menginap di rumah ortunya karena ada urusan persiapan pernikahan saudara dari keluarga Rudy. Percakapan mereka pun semakin intim dan bahkan Robby mulai bertanya hal-hal yang sensitif ke Rina dengan harapan Rina bisa mendapatkan kepuasan dari chat mesra mereka malam itu. "Rin, kamu biasanya melayani suami jam segini kan? Hehe, maaf sekedar nanya," ucap Robby seolah kepo banget dengan urusan ranjang Rina. "Hihi, kok tahu aja sih Rob?" balas Rina sambil tertawa memencet tombol WhatsApp di ponselnya. "Biasanya dia yang minta duluan ya, Rin?" tanya Robby lagi semakin berani. "Ya, gitulah, kan laki-laki rata-rata begitu," balas Rina sambil senyum-senyum. "Terus, kalau malam ini dia nggak pulang, gimana tuh?" Gimana maksudnya?" tanya Rina yang masih menebak-nebak kemana arah pertanyaan Robby itu. "Ya untuk kamu dapat kepuasan, Rin," ujar Robby akhirnya terus terang. "Hihihi, kamu bener-bener mau tahu ya?" balas Rina tertawa lagi di depan layar ponselnya. "Iya Rin, kan aku jadi kepo banget setelah kamu sering curhat betapa kamu nggak dapat kepuasan dari suamimu itu," ujar Robby menjelaskan alasan kenapa ia bertanya tentang hal yang sensitif itu. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada pesan WhatsApp masuk ke Robby berupa gambar. Dan Robby terbelalak ketika membuka gambar yang dikirim Rina, ternyata adalah Johnny buatan yang cukup besar, panjang dan berurat. "Hah, serius Rin?" tanya Robby setengah tak percaya. "Ya iyalah, aku kan gak dapet enak dari suami. Ya aku cari kepuasan lewat bantuan alat ini aja, hehe," balas Rina dengan antusias. "Emangnya enak Rin, pakai itu?" tanya Robby semakin penasaran. "Yah, ini kan salah satu pelampiasanku. Terpenting bisa ada saluran. Meski..." Rina tak menyelesaikan ucapannya. "Meski apa Rin?" "Meski nggak seenak pakai yang aslinya, hihi," ucap Rina lagu sambil tergelak di depan ponselnya. "Emangnya puanya suamimu kecil atau gimana?" tanya Robby semakin benari dan blak-blakan. "Sedang sih, tapi kalau udah tegang, efeknya nggak lama, begitu masuk langsung selesai. Payah," ucap Rina kini dengan nada mulai sedih lagi. "Yah ampun, kesian kamu ya Rin," ucap Robby dengan suara terdengar sangat prihatin dengan nasib sahabatnya itu. "Sayang banget ya, padahal bodimu aduhai banget," ujar Robby lagi sambil menilai bentuk tubuh sahabatnya itu. Robby, kira-kira punyamu lebih besar dari punya suamiku atau alatku ini?" Pertanyaan Rina itu kali ini membuat Robby terkejut, tapi Robby juga senang karena pancingannya ke Rina mulai kena. "Kamu mau lihat?" "Hihi, kalau kamu bersedia sih." "Bentar," balas Robby dan Rina pun dengan berdebar menunggu kiriman gambar dari Robby. Setelah menunggu agak lama, tiba-tiba ada pesan masuk ke WhatsApp Rina berupa gambar dari Robby. Saat Rina membuka gambar kiriman Robby, ia pun terbelalak melihat kejantanan milik Robby yang sedang tegak berdiri dengan bentuk panjang dan berurat, hampir mirip dengan alat penis buatan milik Rina. "Ini beneran Rob?" tanya Rina setengah tak percaya sambil Rina menelan ludahnya berkali-kali melihat Johnny milik sahabatnya itu. "Hehe, ya iyalah beneran Rin. Kalau kamu nggak percaya kapan-kapan kamu boleh lihat langsung," tantang Robby semakin berani ke Rina. Deg, jantung Rina terasa berdegup kencang karena Rina mulai terangsang dengan ajak Robby tersebut. "Oh ya Rob, kalau kamu gimana tuh salurin hasratmu? Kan kamu belum kawin sampai sekarang," tanya Rina tiba-tiba. Ya aku keluarin sambil nonton file anu di ponsel atau laptop, hehe,"
balas Robby dengan santainya. Emang enak main sendirian gitu? Tanya Rina lagi menyelidik. Yah, gimana lagi? Yang penting aku bisa cerot Rin biar fresh pikiran. Kalau dipikir-pikir nasib kita ini sebenarnya sama ya Rob, wajet Rina dengan suara agak pelan. Iya ya Rin, balas Robby dengan singkat. Dah malam nih, aku mau bobo dulu ya. Ucap Rina sambil mulai menguap lebar mulutnya. Iya deh, tapi Rin, besok-besok kita cari waktu yuk untuk kita bisa saling lihat. Lihat apa Rob? Tanya Rina yang belum paham banget ide dan ajak Robby tersebut. Itu loh, saling lihat anu kita masing-masing. Ucap Robby blak-blakan. Amang kamu mau lihat anuku? Tanya Rina yang semakin nekat. Aku sekarang sih cuman pengen ngintip dadamu Rin. Hehehe, kalau boleh. Agak lama Rina belum merespon permintaan Robby tersebut. Namun, tiba-tiba ada pesan masuk ke WhatsApp Robby berupa foto. Wah, gede dan montok banget, Rin. Aku jadi ngaceng lagi nih. Ucap Robby sambil terbelalak melihat buah dada Rina yang meski masih terbungkus BH namun sudah nampak begitu mencuat di mata Robby. Sabar ya, besok kita cari waktu untuk enak-enak deh. Balas Rina dan respon Rina itu membuat Robby girang bukan kepalang. Bener nih, awas kalau bohong ya, hehehe. Ancan Robby sambil terkekeh. Lihat aja besok ya, yuk bobo dulu. Ucap Rina mengakhiri obrolan mesum mereka malam itu. Oke, sampai segitu dulu ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like ya, kawan. Supaya saya jadi semangat upload cerita selanjutnya. Silakan ditunggu untuk part selanjutnya. Terima kasih.